Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Pada video kali ini saya akan melanjutkan film S-Man kemarin yang berjudul S-Man The Time Traveler yang dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video biar paham ya guys ya. Jadi di film keduanya ini mengisahkan seorang penjelajah waktu yang kembali ke zaman dulu untuk menghentikan kekalahan kerajaannya dan mencegah kematian sekutunya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Karena masih menjadi lanjutan dari film sebelumnya, maka dari itu kita mengingat sedikit cerita sebelumnya agar tidak keder. Di mana diceritakan pada saat itu, seorang perwira dari dinasti Ming yaitu He Ying dipercaya untuk mengambil perangkat mesin waktu yang disebut roda waktu emas dari biksu sakti yang nantinya akan diberikan ke Kaisar Ming. Tidak hanya itu, kunci roda emas yang dinamai Linga juga dititipkan ke Ying, dan hanya Ying lah yang tahu mantra untuk menghentikan mesin waktu tersebut. Singkat cerita adik-adik, banyak yang mengincar mesin waktu itu, sehingga Ying dijebak dengan difitnah menjadi bagian dari perompak Jepang. Oleh karena itu, Ying diserang oleh para prajurit lain, termasuk dua temannya yaitu Shao dan Neihu. Dalam pertempuran itulah, Ying, Shao, dan Neihu terkubur salju es dan membeku. Sampai akhirnya 400 tahun kemudian, ketiganya ditemukan oleh sebuah jaringan penyelundup gelap harta nasional dan membawa mereka ke kota Hong Kong. Tapi truk yang membawa mereka malah kecelakaan, lalu ketiganya melarikan diri ke kota. Dari situlah Ying berteman dengan Mai. Tak hanya Ying, Shao, dan Neihu saja, satu teman mereka yang bernama Yunlong aka Cheung juga ternyata sudah berada di dunia modern selama belasan tahun. Dalam waktu itulah Yunlong berhasil menjadi wakil komisaris polisi Hong Kong dan secara rahasia melakukan pengejaran pada Ying karena ia yang memegang Linga serta yang hafal mantranya. Hingga di suatu hari saat Shao dan Neihu menyerang Ying di jembatan Singma, sampai ketiganya nyemplung ke sungai. Setelah keributan di jembatan Singma yang menggemparkan seluruh kota Hong Kong, polisi dan pemerintah Hong Kong enggan memberi penjelasan ke publik. Tak hanya itu, Mei juga menjadi sasaran paparazzi sampai akhirnya ia memilih tinggal sementara di tempat temannya. Beberapa hari kemudian, setelah para polisi melakukan pencarian di sungai, mereka akhirnya menemukan Neihu dan He Ying yang masih pingsan. Yuan Long pun segera menuju ke sana untuk membawa kedua tawanan tersebut. Dan agar aksinya berjalan lancar, Yuan Long membunuh semua polisi yang menjaga Ying dan Neihu. Alhasil, ketiganya pun menjadi buron polisi selama beberapa hari. Ying kemudian memutuskan untuk mengganti gaya rambutnya agar tidak mudah dikenali. Ia juga menemui Mai untuk mengucapkan salam perpisahan karena Ying memutuskan kembali ke zaman dulu dengan tujuan mengubah takdir kematian ibunya dan juga mencegah keruntuhan kekaisaran Ming. Keesokan harinya, Ying, Yuan Long, dan Neihu pergi berkeliling melihat-lihat wilayah kerajaan Ming yang kini hanya menjadi situs bersejarah. Di situ, Yuan Long menceritakan bagaimana kekaisaran Ming runtuh dan membawa mereka ke makam-makam tokoh penting lainnya. Ia juga menambahkan kalau roda emas tadinya disimpan di gudang harta, namun di akhir dinasti Qing terjadi kebakaran besar di gudang harta karun. Jadi para kasih membawanya pergi hingga saat ini roda emas itu berpindah ke banyak tangan. Tak lama kemudian, Yuan Long mendapatkan kabar dari anak buahnya yaitu Tang kalau ia menemukan keberadaan roda emas tersebut. Jadi Yuan Long pun membawa Ying ke wilayah pegunungan. Sedangkan Neihu masih di kota karena ada urusan lain. Selang tak lama, Ying dan Yuan Long akhirnya sampai di sebuah goa dan terlihat ada roda emas di dalamnya.
Yuanlong pun langsung minta Ying untuk membacakan mantranya agar mereka bisa kembali ke masa lalu. Namun, Ying menolak karena mereka datang berempat, jadi pulang juga harus berempat. Di waktu yang sama, Nehu muncul dan beritahu kalau Shao sudah ditemukan polisi dengan keadaan meninggal. Ying pun tak percaya dan kekeh ingin kembali ke kota. Karena kesal, Nehu lalu membawa Mai ke hadapan Ying dan mengancam akan membunuhnya. Awalnya Ying menolak untuk merapalkan mantranya, tapi karena tak ada pilihan lain, Ying pun akhirnya membacakan mantra tersebut setelah Yunlong memasang linga. Seketika roda emas mulai muter-muter dengan kencang sehingga meruntuhkan langit-langit gua serta menutup pintu keluar. Yuanlong dan juga Nehu kemudian langsung menaiki roda itu dan kembali ke masa kekaisaran Ming meninggalkan Ying. Setelah keduanya pergi, Ying dan Mai bingung tak bisa keluar dari goa karena pintunya tertutup akibat runtuhan tadi. Mai lalu mulai bercerita kalau ia melihat berita tentang kematian Shao. Ia juga mengaku tak menyesal kenal dengan Ying. Bersama dengan itu, Ying melihat linga yang menancap di atas dinding goa. Jadi, ia pun segera mengambilnya dan menggunakannya untuk kembali ke masa lalu bersama Mai. Tapi, alih-alih kembali ke Kekaisaran Ming, mereka malah tiba di tahun 16 Republik atau tahun 1927, tepat di dalam sebuah gerbong kereta. Tepat di saat itu juga, beberapa perompak Jepang muncul dan mencoba mengambil barang-barang milik penumpang lain. Melihat hal itu, Mai pun kesal kemudian memukuli mereka. Ying juga mendukung aksi Mai dan membantunya mengalahkan para perompak. Ying serta Mai lalu melanjutkan tujuannya. Mereka meriset kembali bola waktu dan berhasil tiba di era Ming. Meskipun keduanya tiba secara terpisah. Tepat saat Ying bangun, ia dihadapkan dengan biksu sakti. Ying kemudian menanyakan ke biksu bagaimana ia menyelamatkan tempat asalnya atau desa Taoyuan, sekaligus sekutunya. Si biksu pun memberitahu kalau di saat posisi planet berjajar, maka kehidupan Ying akan berubah total. Si biksu juga memberitahu Ying kalau ada dua jalan yang salah satunya menuju ke desa. Mendengar hal itu, Ying pun sedikit lega. Namun saat berbalik badan, biksu itu sudah menghilang. Ying kemudian berjalan menuju dua jalan yang berbeda. Tanpa ragu-ragu, Ying pun memilih jalan sebelah kanan dan berhasil menemukan Mai. Saat keduanya berkuda menuju ke desa, mereka tiba-tiba dicegat oleh warga desa yang berpikir kalau mereka seorang penyusup. Tapi setelah tahu kalau itu He Ying, warga pun menyambutnya dengan baik dan terlihat terkesan dengan model rambut Ying yang baru. Kini, Ying kembali ke masa di mana ia baru saja menyelesaikan tugasnya menemui biksu sakti di wilayah barat. Tentunya, kedatangan Ying menjadi kabar gembira untuk warga desa. Ia juga kembali berkumpul dengan sang ibu dan teman-teman di desanya termasuk Jet, gadis yang menyukai Ying dari kecil. Para warga Taoyuan pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut He Ying dan Mai. Keesokan harinya, He Ying duduk bersama temannya bernama Dazi. Setelah Ying memikirkan kejadian yang akan menimpa desanya, ia pun minta bantuan Dazi untuk membawa para warga ke tempat yang lebih jauh karena dalam waktu dekat akan ada pembantaian yang menimpa para warga. Dazi pun tak percaya ucapan Ying kalau warga desa akan diserang dan menganggap itu omong kosong. Di hari berikutnya, saat sedang merayakan pesta pernikahan salah satu warga, Shao yang pada saat itu masih hidup muncul sambil membawa kelinci barunya. Shao lalu memberitahu Ying kalau Menteri Du mengundangnya untuk membahas sesuatu bersama Yuanlong. Disitulah Ying mulai sadar kalau bencana sudah mulai dekat
dan Ying berencana mengubah takdir agar ia tak difitnah. Sementara itu di tempat lain, Yuan Long dan Neihu bertemu dengan Jenderal Hojo dari klan Hojo Jepang untuk minta bantuan karena ancaman yang diberikan oleh Tokugawa. Yuan Long pun bersedia untuk membantunya, tapi tentunya ada perjanjian lain yang sudah disiapkan. Para klan Hojo kemudian berbondong-bondong berlayar menuju wilayah Ming. Kita kembali lagi ke desa Taoyuan. Terlihat Shao memotong rambutnya dengan gaya mirip seperti Ying. Ying kemudian mengungkapkan kalau ia mengandalkan Shao untuk melindungi desa malam ini. Meskipun obrolan itu terlihat seperti lelucon, tapi Shao mengiyakan amanah dari Ying. Malam pun tiba. Ying kemudian pergi ke rumah Menteri Du sekaligus mertua dari Yuan Long. Dalam pertemuan itu, Menteri Du meminta Ying agar menyerahkan linganya ke Kaisar Ming melalui Yuan Long. Namun, Ying menolak dengan alasan kalau Kaisar Ming masih muda dan takut nanti disalahgunakan. Di situ, Ying juga mulai meluapkan semua rahasia yang diketahui Yuan Long, serta memberitahu Menteri Du kalau Ming akan runtuh dalam 10 tahun ke depan. Tentunya, Menteri Du pun marah dengan ucapan Ying yang terdengar meremehkan kerajaan Ming. Menteri Du lalu memanggil prajuritnya dan menyuruh mereka untuk membunuh Ying. Namun, siapa sangka Yuan Long yang sudah bersekutu dengan para prajurit malah memberinya kode agar membunuh Menteri Du. Tak hanya itu saja, Yuan Long juga membunuh istrinya sendiri menggunakan anak panah yang menancap di tubuh Menteri Du. Di samping itu, di sisi hutan, terlihat Jenderal Hojo dan Neihu memberi arahan para perompak Jepang agar membantai semua orang yang ada di desa Taoyuan. Shao yang sedang memburu kelinci pun tak sengaja melihat Neihu bersama komplotan Jepang pun diam-diam menyusup ke kapal mereka. Saat di dalam kapal, Shao meluapkan emosinya melihat temannya itu bersekutu dengan Jepang. Shao maupun Neihu pun menunjukkan amarahnya masing-masing dan mencoba saling membunuh. Sampai akhirnya Neihu berhasil menjatuhkan Shao dan memukulinya berkali-kali. Di tengah keributan itu, Jenderal Hojo kemudian memprovokasi Neihu agar membunuh Shao dengan pedangnya. Tanpa pikir panjang, Neihu pun meraih pedang itu dan menusuknya ke Shao hingga beberapa kali. Sementara itu, di desa Taoyuan, Mai terlihat gelisah memikirkan nasib Ying. Ia terus membawa linga di tangannya sambil menyawang foto Ying di HP-nya. Di waktu yang sama, anak panah tiba-tiba melayang tepat mengenai HP-nya sampai membuat Mai kaget lalu pingsan. Ternyata itu ulah para perompak Jepang yang memulai aksinya membantai para warga Taoyuan, termasuk Ibu Ying dan Jet. Setelah menghabisi semua warga, mereka berhasil menemukan linga yang jatuh ke kandang kambing dan menyerahkannya ke Yuan Long. Tak lama kemudian, Ying sampai di desa hanya untuk melihat semua sekutunya mati dibunuh. Dan satu-satunya orang yang masih bertahan adalah Mai. Keesokan harinya, Ying pun mengubur semua sekutunya dengan cara yang layak. Ia lalu bersumpah untuk merebut linganya dan kembali ke masa lalu agar bisa menyelamatkan warga desa. Ying dan Mai kemudian memulai perjalanannya menggunakan kuda menuju kerajaan Ming. Saat sampai di gudang harta, keduanya langsung dihadapkan dengan Yuan Long dan Kesim Wai yang bertugas menjaga dan merawat keluarga kerajaan. Di situ, Ying juga ada Jenderal Hojo serta Neihu yang mengaku sudah menghabisi Shao. Ying pun kesal mendengar pernyataan Hojo dan mulai serangan menggunakan pedang. Keduanya cukup mahir menggunakan pedangnya untuk melawan satu sama lain. Saat Hojo jatuh di depannya, Ying kemudian menyibakkan jubahnya dan mencoba menusuk Hojo dari balik jubahnya
namun Hojo berhasil menghindar. Perselisihan itu lalu dihentikan oleh Yuanlong dengan menjatuhkan atap bangunan. Yuanlong kemudian meminta Ying agar menyalakan linganya dan mengaktifkan roda emas. He Ying pun setuju untuk mengaktifkannya, namun dengan syarat Mai dibawa ke masa depan terlebih dahulu. Tapi Yuanlong tak mengubrisnya dan malah menembak Mai. Hal itu pun tentunya membuat Ying sewot. Ia lalu berjanji kalau ia akan kembali memutar waktu untuk menyelamatkan Mai. Mereka kemudian mulai mengaktifkan roda emasnya. Saat Yuanlong dan Ying sudah berdiri di atasnya, Hojo tiba-tiba ikut nimbrung, namun dengan segera Yuanlong mengusirnya. Sampai akhirnya Ying mendorong Yuanlong sehingga kini hanya Ying dan Hojo yang berdiri di roda emas. Tak lama kemudian, Ying serta Hojo tiba di dalam sebuah kereta masa depan dan terus saling bertarung menggunakan pedangnya. Tapi waktu terus berjalan dan membuat keduanya bertarung di dalam pusaran waktu. Tak hanya di dalam kereta, mereka juga masuk ke sebuah tempat berwarna putih serta dipenuhi pohon dengan akar berwarna hitam. Keduanya terus bertarung demi mempertahankan hidup masing-masing. Sementara itu di kerajaan, Casey Muai berniat mencopot jabatan Yuanlong karena sudah membuat keadaan semakin runyam. Semuanya juga menyalahkan Yuanlong termasuk Nehu yang menginginkan jabatan Yuanlong. Bersama dengan itu, Kaisar Ming melihat kekacauan yang ada di gudangnya dan marah ke Yuanlong. Namun, Yuanlong dengan sembrononya menolak untuk berlutut di depan Kaisar Ming. Alhasil, Casey Muai pun menyuruh Nehu untuk membunuh Yuanlong. Di lain tempat, He Ying melihat masa depan di depannya dan mencoba untuk meraihnya. Namun, tiba-tiba Hojo muncul sambil menikam Ying dari belakang, yang akhirnya membuat Ying jatuh dan lenyap secara perlahan. Ternyata, waktu berputar kembali ke masa Ying bertemu dengan Biksu Sati. Mengingat ucapan Biksu di film sebelumnya kalau Ying akan mengalami 3 siklus kehidupan dan kali ini peluang terakhirnya. Ia juga menambahkan kalau jalan kanan yang dipilih Ying itu menuju kehidupan yang sudah ditakdirkan alam semesta. Jadi sekuat apapun Ying berusaha untuk menghentikannya, maka takdir tak akan bisa berubah. Warga desa tetap mati, dan begitu pula dengan runtuhnya Kekaisaran Ming. Sedangkan jalan di sebelah kiri bisa membatalkan semua hal yang sudah terjadi. Dalam kesempatan terakhirnya itu, Ying pun memilih jalan kiri yang akhirnya menghidupkan kembali semua yang sudah meninggal. Dan saat waktu berjalan mundur, ia kembali masuk ke ruang waktu untuk membunuh satu-satunya orang yang dipikirnya menjadi sumber masalah, yaitu Hojo. Dengan mengakhiri kepala Hojo, maka Yuanlong tak lagi bisa bertemu dengannya untuk merencanakan aksi-aksi buksunya membunuh warga desa maupun Shao. Dan setelah apa yang sudah terjadi, He Ying kini tahu tentang rahasia roda emas tersebut, dan kini ia berhasil menjadi penjelajah waktu. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Iceman The Time Traveler. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.